mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Halo, selamat pagi teman-teman. Shalom. Teman-teman, mari kita membaca firman Tuhan, membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini terambil dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-13, kemudian ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Lukas 1 ayatnya yang ke-13, kemudian ayatnya yang ke-18 sampai ke-20. Saya akan membacakan untuk teman-teman semua. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ayat yang ke-18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Di hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan, bantu kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya hati, jiwa, dan pikiran kami terbuka dan mau mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan yang bantu kami, biarlah hamba-Mu juga Tuhan, apapun yang Engkau ingin sampaikan kepada kami, anak-anak remaja-Mu ini, itulah yang hamba-Mu sampaikan kepada mereka. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua, pembicaraan atau pembacaan firman Tuhan hari ini berbicara tentang seorang hamba Tuhan, seorang imam yang tidak percaya kepada Tuhan dan yang meragukan Tuhan. Teman-teman sekalian, dia adalah seorang imam yang melayani Tuhan. Dan zaman dulu, teman-teman, hanya imamlah yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam bait Allah. Jadi jemaat atau kaum awam itu tidak diperbolehkan masuk ke dalam bait Allah, karena hanya imamlah orang yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel atau jemaat gitu ya, untuk beribadah kepada Tuhan dan menyampaikan doa-doa mereka kepada Tuhan. Jadi imam itu memiliki privilege atau hak khusus, hak istimewa untuk dekat berada dengan bait Allah dan dekat dengan hadiratnya Allah. Namun teman-teman, kalau kita perhatikan ya, Imam Zakaria ini, dia itu sudah mengikuti Tuhan sejak lama. Ia melayani Tuhan sudah bertahun-tahun, mungkin sudah belasan tahun atau puluhan tahun.
Bahkan di dalam Alkitab dia disebut sebagai orang yang benar dan takut akan Tuhan. Tapi ketika Tuhan berkata melalui malaikatnya bahwa ia akan memiliki seorang anak laki-laki di usianya yang sudah tua, dan Elisabeth istrinya sudah lanjut usianya, Imam Zakaria tidak percaya kepada firman Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Imam Zakaria itu meragukan akan kebenaran firman Tuhan yang menyampaikan bahwa dia akan memiliki seorang anak laki-laki. Bagaimana mungkin orang yang sudah tua, mungkin sudah menjadi kakek-kakek gitu ya, istrinya sudah menjadi nenek, bisa punya anak, bisa mengandung seorang anak. Rasanya di dalam dunia biologis itu tidak memungkinkan. Itulah yang dipikirkan oleh Imam Zakaria. Ia meragukan Allah yang telah ia ikuti, ia meragukan Allah yang telah ia layani selama belasan atau puluhan tahun itu. Akhirnya apa? Alkitab mencatat bahwa ia dihukum dan ditegur Allah. Akhirnya Imam Zakaria ini menjadi bisu dan tidak bisa berbicara dan berkata-kata. Sampai kapan? Sampai akhirnya lahirlah anaknya, anak kandungnya, yaitu Yohanes Pembaptis. Barulah Imam Zakaria bisa berkata-kata dan berbicara. Teman-teman, setelah peristiwa itu akhirnya Imam Zakaria percaya kepada Allah secara utuh dengan segenap hatinya. Bagaimana dengan kita semua? Mungkin kita sejak kecil sudah menjadi orang Kristen. Sejak kecil kita sudah pergi ke gereja, sudah ikut sekolah minggu, dan kita ikut remaja dan sebagainya. Tapi ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan, di dalam percaya kepada Tuhan, apakah di dalam hati kita ada ruang untuk percaya kepada Tuhan? Atau jangan-jangan di dalam kondisi seperti ini kita malah meragukan Tuhan, kita mempertanyakan di mana Tuhan? Tuhan di mana ketika Engkau ada di masa-masa Covid seperti ini, di masa-masa pandemi, begitu banyak orang meninggal, begitu banyak orang yang terpapar Covid. Masihkah ada di dalam hati kita untuk percaya kepada Tuhan? Atau jangan-jangan di dalam hati kita terdapat banyak kekhawatiran yang meragukan Tuhan, banyak rasa ketakutan melampaui iman kita. Teman-teman, biarlah di dalam hati kita selalu ada percaya untuk selalu beriman kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu sederhana dan simpel sekali mengajarkan kami untuk percaya kepada Tuhan di dalam segala situasi kehidupan kami. Bapa, ajarkan kami untuk tidak self-centered, tidak berpusat pada diri sendiri, tidak mengandalkan pengetahuan sendiri. Tapi kami mau belajar untuk mengandalkan Tuhan, bersandar penuh, bersandar secara totalitas kepada Tuhan. Tuhan, ajarkan setiap anak-anak remajamu untuk apapun yang mereka alami, apapun yang pergumulan yang sedang mereka hadapi, itu mereka datang kepada Tuhan. Mereka ungkapkan dan bersandar dan percaya kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan dan menguatkan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.